Salam jumpa, salam sehat ya, salam lestari dan salam damai untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjabarkan tentang tabel distribusi frekuensi ya dalam statistika, masih pada matematika wajib kelas 12. Oke. Untuk proses pengolahan data itu dibagi lagi ya. Yang pertama ada namanya data tunggal ya. Data tunggal di mana berupa tabel frekuensi saja ya, tidak memiliki kelas interval ya, atau data yang belum dikelompokkan. Dan yang kedua ada data berkelompok ya. Artinya di sini data itu sudah dikelompokkan. Dia nanti berupa tabel distribusi frekuensi dan memiliki kelas interval. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi atau bagaimana membuat data berkelompok dari sebuah data mentah ya, atau data tunggal yang belum dikelompokkan secara manual ya. Oke, menyusun tabel distribusi frekuensi atau bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi itu ya. Oke, langkah pertama kita menentukan rank dulu. Rank itu didapat dari datum ya, kita pergunakan datum. Satu bagian dari data itu adalah datum ya. Bagian unit terkecil dari data disebut datum. Kita bisa sebut dia dalam variabel X ya, berarti simbolnya R kecil ya, disebut rank atau jangkauan ya. X maksimum kurang X minimum, atau R itu sama dengan datum terbesar dikurang datum terkecil. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita menentukan banyak kelas interval. Nah, dalam banyak kelas interval ini secara umum ada aturan, namanya aturan Sturges secara empiris ya. Rumusnya begitu, simbolnya K. K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali logaritma N, di mana N itu banyaknya data. Standarnya itu yang ideal itu 5 sampai 9. Mungkin begitu kali ya. Kalau mungkin di atas 10 sudah terlalu banyak. Nah, di beberapa kasus terkadang sudah ditentukan oke, banyak kelas sekian gitu. Tetapi kalau misalnya tidak ditentukan banyak kelasnya, maka kita, agar kita ketemu yang ideal tadi ya, maka kita pakai aturan Sturges ini ya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita menentukan panjang kelas ya. Panjang kelas itu kita dapatkan dari range ya, atau jangkauan tadi dibagi banyaknya kelas ya, dimana simbol panjang kelas itu P ya. Nanti panjang kelas itu bilangan bulat ya, untuk data-data yang bilangan bulat. Jadi pembulatannya dibulatkan ke atas, biasanya begitu ya, panjang kelas namanya. Nah, setelah dapat panjang kelas, langkah keempat itu kita sudah bisa menentukan batas bawah kelas ya, dari interval pertama ya, menentukan batas bawah kelas interval pertama ya. Langkah keempat, menentukan batas bawah kelas interval pertama ya. Jadi kelas yang paling kecil itu kita tentukan batas bawahnya ya, di kelas itu dari mana sampai kemana dia. Boleh datum ya, ini dibaca datum ya, datum terkecil. Boleh juga di bawah dari datum terkecil itu. Yang jelas datum terbesar nanti mesti masuk di dalam kelas interval tertinggi atau terakhir ya. Oke, itu langkah keempat. Setelah kita menentukan itu, sudah bisa kita menyusun kelas interval dari kelas-kelas itu, karena kita sudah tahu banyaknya kelas dan panjang kelasnya gitu kan. Nah, setelah kita menyusun kelas intervalnya, kita sudah bisa menghitung atau mencacah gitu ya, frekuensi atau jumlah data untuk setiap kelas interval. Kalau manual itu dengan cara turus ya, menggunakan turus. Nah, bagaimana prosesnya agar lebih mudah? Kita masuk kepada contoh kali ya. Oke, contoh di sini. Oke, contoh ya. Katakanlah di sini kita disuruh ya, susunlah tabel distribusi frekuensi data nilai siswa kelas 12 berikut. Nah, katakan ada data di sini. Kalau kita hitung jumlah data ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 kali 3 adalah 30 data nilai. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan
data ini masih data mentah ya, belum diolah sama sekali atau belum disusun dalam tabel. Artinya kalau data mentah begini kan kita tidak tahu nih, kita membuat kesimpulan atau membaca data seperti ini kan tidak bisa ya, tidak bisa. Maka kita harus sajikan dia dalam tabel distribusi frekuensi agar bisa kita memberi kesimpulan atau menginterpretasi ya, atau menjelaskan tentang data itu ya. Oke, tentu kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama tentu kita menentukan dulu range-nya ya, menghitung range atau jangkauan. Oke, dari data itu kita mesti tentukan dulu, cari dulu mana datum terbesar dan mana datum terkecil. Oke, kita lihat di sana. Oke ya, ini datum terbesarnya 88 dan 30 datum terkecilnya. Oke, kita hitung. Oke, kita kurangkan ya, berarti range-nya itu 88 kurang 30 dapatnya 58. Setelah dapat range, maka langkah kedua kita menentukan banyak kelas. Oke, karena di awal tidak ditentukan sekian kelas, maka kita menghitung dengan aturan Sturges tadi. Maka kita tulis K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N ya. 1 tambah 3,3 logaritma 30, karena banyak data kita 30. Oke, logaritma 30 itu 1,447 dikali 3,3, kita dapat 4,874 ya. Berarti 1 ditambah 4,8 dapatnya 5,4874. Oke, kita bulatkan ke atas ya. Walaupun di sini dia 5,4 ya. Kalau dalam pembulatan matematika biasa mesti dibulatkan ke bawah nih. Tetapi ini bukan, kita banyak kelas itu kan dia bilangan bulat ya, ada berapa banyak kelas. Artinya kalau kita turun ke bawah, kekhawatiran nanti akan ada datum-datum yang tidak masuk di dalam kelas interval ya. Agar amannya, agar datum itu semua masuk di dalam kelas interval yang kita susun, maka kita bulatkan ke atas menjadi 6 kelas. Oke, langkah kedua. Selanjutnya langkah ketiga kita menentukan panjang kelas interval. Oke, berarti range tadi dibagi banyak kelas. Berarti range kita tadi 58 dibagi 6. Oke, kita dapat 9,66. Ini kita bulatkan ke atas. Berarti panjang kelas kita 10. Nah, setelah langkah ketiga kita sudah bisa menentukan batas bawah kelas pertama dan sekaligus langkah pertama menyusun kelas intervalnya. Oke. Kita buat di sana nomor, karena tadi kita sudah menghitung banyaknya kelas itu 6 ya, maka kita buat tabel seperti 6. Nah, kita sekarang menyusun kelas intervalnya. Misalnya saja kita ambil datum terkecil kita tadi 30 ya, sebagai batas bawahnya, batas bawah kelas interval pertama ya. Maka 30 sampai berapa? Karena panjang kelas kita tadi itu 10 ya. Nah, maka kita menghitung dari 30 itu dengan jari bisa ya. Dihitung si 30-nya juga sebanyak 10 kali ya. Sebanyak 10 itu namanya panjang kelas 10. Atau cara mudahnya kita tambahkan ya, 30 ditambah panjang kelas dikurang 1 berarti 9. Berarti 30 tambah 9 berarti 39. Bisa begitu, bisa juga kita hitung sebanyak 10 kali ya. Kita inventarisir atau kita sebut bilang-bilang 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ya. Itu 10 kali menyebut angka itu kita, sehingga tentu 30 sampai 39. Nah, tentu di sini batas bawah kelas interval kedua dimulai dari 40 ya, 40 sampai 49 ya. Nah, selanjutnya begitu juga 50 sampai 9 ya. Dan berikutnya 60 sampai 69. Selanjutnya 70 sampai 79 dan 80 sampai 89. Ingat tadi datum terbesar kita 88. Artinya si 88 itu nanti akan masuk di kelas interval ke-6 ini gitu ya. Nah, sudah tersusun, kita punya kelas intervalnya. Sekarang kita menghitung banyaknya frekuensi untuk setiap kelas interval ini. Contohnya
dari data kita yang 30 tadi itu artinya kan yang nilainya 30 sampai 39 ada berapa, atau ada berapa siswa yang memiliki nilai dari 30 sampai 39, maka kita harus menyusunnya atau menghitungnya dengan mempergunakan turus ya, secara manual ya, turus dengan manual ya. Oke, ini tadi data kita dan ini tabel kita. Maka caranya agar lebih praktis, kita mulai dari 60 ya, ke kanan. Kita letakkan si 60 itu di mana di kelas interval ini. Artinya ini perhatikan ya, ini masih manual. Nah, ada cara lain, nanti di deskripsi video ini saya akan buatkan link di mana kita bisa juga menyusun tabel distribusi frekuensi itu dengan mempergunakan aplikasi Excel ya. Nanti diperhatikan di deskripsi dari video ini. Oke, 60 ini kita kasih coret ya, maka kita isikan di sini. Kita hitung 1 di sini. Ya, 60 sampai 69. Artinya 60 ini masuk di 60 sampai 69. 61 di situ lagi ya. 30, berarti di sini kan kita isi di situ. 62, oke, 60 sampai 69. Oke, 43 ya, 40 sampai 49. 55 itu di 50 sampai 59. 67 di 60 sampai 69. 68 di 60 sampai 69. Oke, berarti di sini sudah 5. 69 di 60 sampai 69. Oke. 39 tentu 30 sampai 39 ya. 41 di 40 sampai 49. 63 di 60 sampai 69. 67 di 60 sampai 69. 50 sampai 59. 76 ya. Berarti 70 sampai 79. 57 50 sampai 59. 65 Oke, 60 sampai 69 ya. 49 tentu 40 sampai 49. 54 50 sampai 59. 88 tentu ini 80 sampai 89. 40 sampai 49. 71 ya. Berarti 70 sampai 79. 70 sampai 79. 51 50 sampai 59. Nah, hasil 5 ya. 56 50 sampai 59. 54 50 sampai 59. 78 ya, 70 sampai 79. 54 50 sampai 59. 72 70 sampai 79. 5 ya. Terakhir nih 69 ya. Berarti 60 sampai 69. Oke. Nah, artinya turus ini ya, kita sudah bisa menghitung sekarang. Oh, berarti antara 30 sampai 39 ada 2 siswa nih. Kita tulis sini frekuensinya ada 2. Antara 40 sampai 49 ada 4. Kita buat di sini 4. Antara 50 sampai 59 ada 8. Antara 60 sampai 69 ada 10. Antara 70 sampai 79 ada 5. Terakhir antara 80 sampai 89 hanya ada 1. Gitu kan? Nah, dan kalau kita jumlah ini 2 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 5 tambah 1 mesti sama dengan banyaknya data itu atau banyak siswa itu. Harus siswa ini dia tabel distribusi frekuensi yang kita susun berdasarkan data mentah. Sebagai contoh di sini adalah tentang nilai siswa kelas 12 yang sebanyak 30 orang. Dan saya jelaskan lagi bahwa di video yang lainnya, akan saya buatkan cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan mempergunakan aplikasi Excel. Artinya kita tidak perlu menghitung terus, dia ada rumusnya, ada formulanya, dia otomatis frekuensinya akan terhitung sendiri ya, sehingga dia cepat.